Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran di hari kedua, yaitu materi pertama diawali dengan ad-dhamair yang artinya jamak, yaitu lebih dari 2. Sedangkan mufrad sendiri itu 1. Mufradnya sendiri ada ad-dhamir yang artinya sebagai kata ganti orang atau ganti nama, atau garis miring sebagai kata ganti. Dhamir sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dhamirun khatab, yang kedua ada dhamirun ghaib, yang ketiga ada dhamirun mutakallim. Dhamirun khatab memiliki arti orang yang dituju. Dhamirun khatab itu ada 5. Yang pertama anta. Anta ini diperuntukkan untuk mufrad muzakkar yang artinya satu orang laki-laki. Contohnya, Raden silahkan duduk. Jadi anta ini artinya mewakili satu orang laki-laki. Yang kedua ada anti. Anti ini dipergunakan untuk mufrad muannas yang artinya satu orang perempuan. Contohnya, Novita silahkan tulis. Jadi anti ini artinya mewakili satu orang perempuan. Yang ketiga ada antuma. Antuma ini diperuntukkan untuk musanna. Musanna ini artinya 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Contohnya, Gilang dan Raden silahkan duduk. Ayu dan Aisyah silahkan tulis. Jadi antuma memiliki arti yaitu mewakili 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang keempat itu ada antum. Antum itu diperuntukkan untuk jamak muzakkar salim yang artinya jamak khusus laki-laki. Contohnya, Ahmad, Adam, Raden silahkan tulis. Jadi kalau kita menyebutkan namanya satu-satu itu sangat sulit, maka diperuntukkan penyebutannya adalah antum yang artinya mewakili rombongan laki-laki. Dan yang kelima ada antunna. Antunna itu diperuntukkan untuk jamak muannas salim, yaitu jamak khusus perempuan. Contohnya antunna ukhtuban, yaitu mewakili rombongan perempuan. Yang kedua itu ada dhamirun ghaib. Dhamirun ghaib memiliki arti alpa atau tidak hadir. Dhamirun ghaib ini juga ada 5. Yang pertama huwa, mufrad muzakkar ya, yang artinya mewakili satu orang laki-laki yang tidak hadir. Yang kedua itu ada hiya. Hiya ini diperuntukkan untuk mufrad muannas yang artinya mewakili satu orang perempuan yang tidak hadir. Dan yang ketiga itu ada humma. Humma diperuntukkan untuk musanna yang artinya mewakili 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang tidak hadir. Dan yang keempat itu ada hum. Hum diperuntukkan untuk apa? Untuk jamak muzakkar salim yang artinya mewakili rombongan laki-laki yang tidak hadir. Dan yang terakhir itu ada hunna. Hunna itu diperuntukkan untuk jamak muannas salim yang artinya mewakili rombongan perempuan yang tidak hadir. Dhamir yang ketiga itu ada dhamirun mutakallim yang artinya orang yang bicara. Itu ada 2. Yang pertama itu anna. Anna itu apa artinya? Saya. Saya ini dapat dipergunakan untuk mufrad muzakkar maupun mufrad muannas. Dan yang kedua itu ada nahnu. Nahnu artinya kami. Kami ini berupa jamak ya. Bisa 2 orang atau bahkan lebih. Jamak ini bisa diperuntukkan untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Memasuki materi yang kedua yaitu tentang kata kerja dalam bahasa Arab. Kata kerja dalam bahasa Arab itu adalah fi'lun. Nah, sedangkan jamaknya itu ada al-af'al, yaitu kata kerja al-af'al ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fi'il madi yang artinya kata kerja yang sudah dilakukan atau garis miring masa lampau. Contohnya, Ahmad sudah pergi ke Mandara.
Fi'il madi sendiri bisa dipergunakan untuk muzakkar, bisa muannas. Nah, kalau misalnya fi'il madi muzakkar itu kebanyakannya ada 3 huruf. Contohnya zahaba daraja, dahalak, adalah daraba, sakiba, adalah Muhammad, daraba Aliyun, dan zariba Ahmad. Sedangkan fi'il madi muannas itu ditambahkannya akhirannya ta dan ta'rif. Contohnya adalah Fatimah. Terus yang kedua ada fi'il mudhari yang artinya kata kerja yang akan dilakukan. Contohnya Muhammad akan pergi ke rumah makan. Fi'il mudhari itu ada 2. Yang pertama fi'il mudhari muzakkar yang kebanyakannya dimulai dari huruf ya. Contohnya yazhabu, ya'kulu. Yang kedua itu ada fi'il mudhari muannas yang dimana kebanyakannya dimulai dari huruf ya. Contohnya ada tashabu, tasrobu, dan lain-lain. Yang ketiga ada fi'il amar yang artinya perintah. Contohnya pergi keluar. Ishab ya Muhammad. Kalau misalnya dia untuk laki-laki itu tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk perempuan dia ada perubahannya, yaitu ditambahkan akhirannya dengan huruf ya. Contohnya ishabi ya Fatimah. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu materi tentang as-sa'ah yang artinya jam. Bagaimana kalau kita mau menanyakan jam berapa sekarang dalam bahasa Arab, yaitu kami sa'atul an yang artinya jam berapa sekarang. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Jawabannya itu adalah as-sa'atul an. Untuk angka-angka dalam jam berbeda dengan angka penyebutan pada biasanya. Kalau di jam itu diawali dengan huruf al. Contohnya al-wahida, al-sanisa, al-salisa, al-rabiya, al-khamisa, al-satisa, al-sabisa, al-sami'a, al-tasiyah, dan al-ashira. Lalu untuk waktu pagi, siang, sore, dan malam dalam bahasa Arab itu ada sobahan artinya pagi, mahduran itu siang, as-sa'an sore, lailan itu artinya malam. Jadi contohnya kalau misalnya jam 5 sore, itu dalam bahasa Arabnya juga harus mengetahui waktu 5 menit sampai 30 menit dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada khamsatun daqai yang artinya 5 menit. Terus yang kedua itu ada asratu daqai artinya 10 menit. Yang ketiga ada ar-rabu yang artinya 15 menit. Yang keempat itu ada as-sulus artinya 20 menit dan 25 menit. Dan yang terakhir ada an-nisfu artinya 30 menit. Sekian 3 materi pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufradnya sendiri ada ad-dhamir yang artinya sebagai kata ganti orang atau ganti nama, atau garis miring sebagai kata ganti. Dhamir sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dhamirun khatab, yang kedua ada dhamirun ghaib, yang ketiga ada dhamirun mutakallim. Dhamirun khatab memiliki arti orang yang dituju. Dhamirun khatab itu ada 5. Yang pertama anta. Anta ini diperuntukkan untuk mufrad muzakkar yang artinya satu orang laki-laki. Contohnya Raden silahkan duduk. Jadi anta ini artinya mewakili satu orang laki-laki. Yang kedua ada anti. Anti ini dipergunakan untuk mufrad muannas yang artinya satu orang perempuan. Contohnya Novita silahkan tulis. Jadi anti ini artinya mewakili satu orang perempuan. Yang ketiga ada antuma. Antuma ini diperuntukkan untuk musanna. Musanna ini artinya 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Contohnya Gilang dan Raden silahkan duduk. Ayu dan Aisyah silahkan tulis.
Jadi antuma memiliki arti yaitu mewakili dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Yang keempat itu ada antum. Antum itu diperuntukkan untuk jamak muzakkar salim yang artinya jamak khusus laki-laki. Contohnya Ahmad, Adam, Raden, silahkan tulis. Jadi kalau kita menyebutkan namanya satu-satu itu sangat sulit, maka diperuntukkan penyebutannya adalah antum yang artinya mewakili rombongan laki-laki. Dan yang kelima ada antunna. Antunna itu diperuntukkan untuk jamak muannas salim, yaitu jamak khusus perempuan. Contohnya antunna Oktober, yaitu mewakili rombongan perempuan. Yang kedua itu ada dhamirun ghaib. Dhamirun ghaib memiliki arti alpa atau tidak hadir. Dhamirun ghaib ini juga ada 5. Yang pertama huwa, mufrad muzakkar, gitu ya, yang artinya mewakili satu orang laki-laki yang tidak hadir. Yang kedua itu ada hiya. Ya ini diperuntukkan untuk mufrad muannas yang artinya mewakili satu orang perempuan yang tidak hadir. Dan yang ketiga itu ada humma. Humma diperuntukkan untuk musanna yang artinya mewakili dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang tidak hadir. Dan yang keempat itu ada hum. Hum diperuntukkan untuk apa? Untuk jamak muzakkar salim yang artinya mewakili rombongan laki-laki yang tidak hadir. Dan yang terakhir itu ada hunna. Hunna itu diperuntukkan untuk jamak muannas salim yang artinya mewakili rombongan perempuan yang tidak hadir. Domir yang ketiga itu ada domir mutakallim yang artinya orang yang bicara. Itu ada 2. Yang pertama itu anna. Anna itu apa artinya? Saya. Saya ini dapat dipergunakan untuk mufrad muzakkar maupun mufrad muannas. Dan yang kedua itu ada nahnu. Nahnu artinya kami. Kami ini berupa jamak ya. Bisa 2 orang atau bahkan lebih. Jamak ini bisa diperuntukkan untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Memasuki materi yang kedua yaitu tentang kata kerja dalam bahasa Arab. Kata kerja dalam bahasa Arab itu adalah fi'lun. Nah, sedangkan jamaknya itu ada al-af'al, yaitu kata kerja al-af'al ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fi'il madi yang artinya kata kerja yang sudah dilakukan atau garis miring masa lampau. Contohnya Ahmad sudah pergi ke Mandara. Fi'il madi sendiri bisa dipergunakan untuk muzakkar, bisa muannas. Nah, kalau misalnya fi'il madi muzakkar itu kebanyakannya ada 3 huruf. Contohnya zahaba daraja, dahalak adalah daraba, sakiba adalah Muhammad, daraba Aliyun, dan zariba Ahmad. Sedangkan fi'il madi muannas itu ditambahkannya akhirannya ta dan ta'rif. Contohnya adalah Fatimah. Terus yang kedua ada fi'il mudhari yang artinya kata kerja yang akan dilakukan. Contohnya Muhammad akan pergi ke rumah makan. Fi'il mudhari itu ada 2. Yang pertama fi'il mudhari muzakkar yang kebanyakannya dimulai dari huruf ya. Contohnya yazhabu, ya'kulu. Yang kedua itu ada fi'il mudhari muannas yang dimana kebanyakannya dimulai dari huruf ya. Contohnya ada tashabu, tasrobu, dan lain-lain. Yang ketiga ada fi'il amar yang artinya perintah. Contohnya pergi keluar. Ishab ya Muhammad. Kalau misalnya dia untuk laki-laki itu tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk perempuan dia ada perubahannya, yaitu ditambahkan akhirannya dengan huruf ya. Contohnya ishabi ya Fatimah. Kita memasuki materi yang ketiga yaitu materi tentang as-sa'ah yang artinya jam.
Bagaimana kalau kita mau menanyakan jam berapa sekarang dalam bahasa Arab, yaitu kami sa'atul an, yang artinya jam berapa sekarang. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Jawabannya itu adalah as-sa'atul an. Untuk angka-angka dalam jam berbeda dengan angka penyebutan pada biasanya. Kalau di jam itu diawali dengan huruf al. Contohnya al-wahida, al-tsanisa, al-salisa, al-rabi'a, al-khamisa, al-satisa, al-sabisa, al-sami'a, al-tasiyah, dan al-ashira. Lalu untuk waktu pagi, siang, sore, dan malam dalam bahasa Arab itu ada sobahan, artinya pagi. Mahduran itu siang. As-sa'an sore. Lailan itu artinya malam. Jadi contohnya kalau misalnya jam 5 sore, itu dalam bahasa Arabnya juga harus mengetahui waktu 5 menit sampai 30 menit dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada khamsatun daqai yang artinya 5 menit. Terus yang kedua itu ada asratu daqai artinya 10 menit. Yang ketiga ada ar-rabu yang artinya 15 menit. Yang keempat itu ada as-sulus artinya 20 menit dan 25 menit. Dan yang terakhir ada an-nisfu artinya 30 menit. Sekian 3 materi pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.